Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Dr. Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana, Ketua Gita Santi Nusantara, Ida Bawati, Profesor Dr. Nyoman Kertia, SPPD KR, para narasumber, Bapak Haidar Nasir, Romo Kardinal, Monsinyur Suharyo, dan Bante Pani Yafaro, hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam acara dialog virtual dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema memaknai kemerdekaan melalui toleransi dan kedamaian. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gita Santi Nusantara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang kemerdekaan, toleransi, dan kedamaian. Saya akan mulai dengan sebuah kisah dari timur Indonesia. Seorang pengajar muda 12 dari Indonesia Mengajar, Agung Rangkuti, alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, memiliki kisah tentang toleransi yang luar biasa di Kepulauan Yapen, Papua. Kisahnya ia tuangkan dalam media sosial Facebook dan menjadi viral. Agung Rangkuti mengupload sebuah foto yang secara tidak sengaja diambil saat masa pengabdian menjadi guru di Papua. Dalam foto tersebut terlihat sang guru muda mengenakan sarung dan peci, tengah bersiap untuk makan sahur, dengan latar belakang sebuah poster dinding bergambar Bunda Maria dan bayi Yesus. Di laman Facebooknya, Agung bercerita tentang pengalamannya di Yapen bersama keluarga asuh yang berbeda keyakinan dengannya. Mama yang selalu menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, bapak yang hampir selalu ikut makan sahur, murid-murid yang bergantian mengantarkan ikan hasil nyolo, dan suasana rumah yang sangat hening ketika sang guru muda melaksanakan ibadah sholat wajib dan sholat taraweh seorang diri. Agung Rangkuti merasa menjadi orang yang sangat beruntung karena bisa merasakan Ramadan bersama keluarga Protestan yang sangat taat. Inilah wujud nyata toleransi antar umat beragama dan toleransi sosial yang ada di bumi pertiwi Indonesia, yang menjadi rumah bersama bagi kita semua, apapun latar belakang agama, suku, bangsa, budaya, dan bahasanya. Kita juga dapat menyaksikan berbagai pentas kesenian yang berasal dari cerita Ramayana maupun Mahabharata, dengan penari dan pemain musik yang berasal
dari berbagai daerah, berbagai agama, dan berbagai suku. Hadirin yang saya muliakan, kisah Agung Rangkuti di Yapen, Papua, atau kisah-kisah inspiratif lainnya hanya sebagian kecil dari kisah toleransi yang menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Toleransi adalah buah dari sikap saling menghormati di tengah perbedaan. Sebuah sikap adiluhung yang telah berakar dalam budaya bangsa Indonesia. Negara besar seperti Indonesia dengan ribuan pulau, ratusan juta penduduk, kekayaan sumber daya alam dengan berbagai keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama tidak mungkin dapat berdiri tegak hingga hari ini tanpa adanya nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Sebuah anugerah terbesar untuk menggapai cita-cita sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita yang hanya dapat diraih dengan persatuan dan kesatuan yang dilandasi nilai-nilai toleransi dan kedamaian. Sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang mengutamakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sebagai pondasi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula dengan kekayaan alam yang sedemikian besar, kekayaan alam yang akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia bila kita bersatu padu, bekerja sama, saling mendukung dan memperkuat. 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai sebagai kesempatan emas untuk terus tumbuh sebagai bangsa yang tangguh. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda negara kita, nilai-nilai persatuan dan kesatuan semakin kita butuhkan. Kita membutuhkan semangat 45 untuk berjuang bersama menghadapi pandemi dan berbagai tantangan terhadap persatuan dan kesatuan. Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk menggelorakan semangat tersebut di tengah kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat pandemi yang telah berdampak secara sosial dan ekonomi. Hadirin yang saya muliakan, salah satu nilai dari semangat 45 adalah sikap saling menghormati yang dilandasi oleh kecintaan kepada sesama anak bangsa. Para founding fathers kita telah memberikan teladan terbaik dengan berdiri tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa sikap saling menghormati, di tengah perbedaan tidak akan ada toleransi, dan tanpa toleransi tidak akan ada Indonesia. Sejatinya, sejak kecil kita sudah mengenal makna toleransi. Seorang Muslim diajarkan pondasi dari sikap toleransi antar umat beragama yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Ayat tentang sikap toleransi tegas dinyatakan dengan kalimat
lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Demikian halnya dengan agama-agama lainnya yang ada di Indonesia, yang mengutamakan penghormatan kepada sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Hal ini menandakan bahwa semua agama menuntut adanya sikap saling menghormati dan menghargai. Dari sikap toleransi, maka akan tumbuh rasa saling menghargai dan rasa saling percaya. Dari situ maka akan tumbuh kedamaian, sebagaimana yang dirasakan Pak Guru Agung Rangkuti di bumi Papua. Damai karena perbedaan agama bukan menjadi persoalan, tetapi menjadi perekat dari perbedaan. Damai karena di tengah perbedaan kita dapat hidup berdampingan untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif demi masa depan. Kedamaian menjadi cita-cita semua agama di dunia, dan kedamaian juga menjadi harapan seluruh umat manusia di bumi. Akan tetapi, kedamaian juga terkadang diusik oleh kepentingan kelompok tertentu yang menghendaki chaos dan berupaya meraih keuntungan dengan memancing di air keruh. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kepada seluruh peserta dialog virtual malam hari ini, mari kita jaga bersama kedamaian negeri ini dengan mengembangkan semangat toleransi. Mari kita saling menghormati dan menghargai sebagai sesama anak bangsa yang lahir dari rahim yang sama, agar kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita dapat kita jadikan sebagai jembatan emas menuju cita-cita luhur kita bersama. Jangan kita peruncing perbedaan hingga akhirnya kita terpecah belah. Perbedaan adalah anugerah Tuhan agar kita dapat saling mengenal satu sama lain, dapat mengembangkan sikap saling menghormati, dan menjadi ujian kita di dunia untuk menjadi yang terbaik dalam sikap dan tindakan. Bhinneka Tunggal Ika harus kita jadikan sebagai perekat bagi persatuan, kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa yang majemuk tetapi bersatu, berdaulat dan siap menyongsong masa depan untuk menjadi bangsa yang maju. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam dialog virtual menyambut HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia pada malam hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan dapat tumbuh menjadi negara maju untuk mencapai cita-cita luhur kemerdekaan. Semoga kita diberi kekuatan untuk terus bersatu sebagai bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan berbagai tantangan ke depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, 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 Om.